Inilah hal 7 legal di Indonesia, tapi justru ilegal di Amerika. Pelakunya bisa dihukum penjara loh. Setiap negara di dunia tentu punya aturan atau kebijakan masing-masing. Yang boleh dilakukan di negara A belum tentu boleh dilakukan di negara B. Begitupun sebaliknya. Inilah yang mesti kita perhatikan betul-betul sebelum berkunjung ke suatu negara. Soalnya bisa jadi kita udah terbiasa melakukan sesuatu di negara kita sendiri, tapi ternyata di negara lain malah dilarang, bahkan sampai harus berurusan sama hukum. Menampung air hujan mungkin biasa banget dilakukan di Indonesia, entah untuk tujuan apa. Pemandangan itu bukan hal aneh di sini, tapi di beberapa negara bagian Amerika Serikat, kegiatan itu justru dilarang loh. Bagi orang Amerika Serikat, air hujan harus dibiarkan jatuh dan meresap ke tanah atau mengalir ke sungai. Mengelola air hujan sudah jadi tugas pemerintah. Jadi, kalau ada yang menampung air hujan, dianggap mengambil hak pemerintah dan bisa berurusan sama polisi. Tapi, hukum ini berlaku kalau air yang ditampung sampai bergalon-galon, kayak yang pernah dilakukan oleh Gary Harrington di Oregon. Ia dihukum 30 hari penjara setelah menampung 160.000 lebih meter persegi air hujan. Menjual unggas yang diwarnai jadi hal ilegal di negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Pelakunya bisa kena denda 100 hingga 500 dolar Amerika Serikat. Penampakan anak ayam warna-warni kerap kita temui di sekolah-sekolah dasar kan? Unggas-unggas itu dijual dengan harga murah untuk dipelihara kembali. Setelah sebelumnya diwarnai dulu buat menarik perhatian anak-anak. Padahal mewarnai unggas gini dilarang loh di Kentucky, Amerika Serikat. Hal tersebut termasuk penyiksaan terhadap hewan. Seperti dilansir dari website Animal Legal dan Historical Center, Michigan State University. Di Town of Fenwick Island, Delaware, Amerika Serikat, nongkrong di atas kendaraan yang diparkir di pinggir jalan jadi hal terlarang jika dilakukan antara jam 00 sampai jam 06 pagi. Ini termasuk duduk-duduk, makan atau minum. Nongkrong di jalan sudah jadi hobi remaja di negara kita sejak lama. Tapi di Amerika, jangan harap kamu bisa melakukannya ya. Hati-hati kalau kamu ingin mengumpat di Rockville, Maryland, Amerika Serikat. Karena menurut aturan hukum di sana, mengumpat atau berkata kotor di jalan bakal bikin kamu berurusan sama hukum. Di Rockville, Maryland, Amerika Serikat, seseorang tidak boleh mengutuk dan bersumpah serapah atau menggunakan bahasa cabul di dekat jalan atau trotoar sampai terdengar oleh orang yang lewat. Kalau sampai ketahuan, siap-siap berurusan sama polisi. Meski mungkin maksudnya cuma main-main doang, melempar ayam atau kalkun ke udara buat ditangkap lagi itu ilegal banget loh di Amerika. Larangan ini berlaku di Minnesota, Amerika Serikat, di mana orang dilarang bermain-main sama ayam atau kalkun dengan melemparkannya ke udara, meskipun buat ditangkap lagi. Di Indonesia, mungkin perlakuan itu dianggap biasa aja ya. Kalaupun diprotes, ya diprotes aja. Kayaknya biasa aja sih, nggak ada aturan hukum tertulisnya. Di Indonesia, kita bisa bebas membeli, menjual, dan memakan kangkung. Tapi di Amerika Serikat, sayuran ini justru dilarang karena dianggap berbahaya. Siapa sangka kalau sayur kangkung justru terlarang di Amerika Serikat? Seperti dilansir dari website Badan Konservasi Sumber Daya Alam Amerika Serikat dalam detik. Kangkung masuk kategori sayuran beracun sejak Desember 2010. Selain alasan kesehatan, pada tahun 1990-an, tanaman kangkung hampir menghambat saluran air di Everglades, Florida. Mencantumkan syarat-syarat diskriminatif pada lowongan kerja seperti harus berpenampilan menarik, minimal tinggi badan atau maksimal usia, dan lain sebagainya, jadi hal terlarang di Amerika Serikat. Bagi kita yang tinggal di Indonesia, mungkin sudah biasa banget ya lihat iklan lowongan pekerjaan yang mencantumkan syarat sebagai berikut. Seperti berpenampilan menarik, tinggi badan minimal 160 cm, usia maksimal 25 tahun, belum menikah, wanita atau pria, sehat jasmani atau rohani, warga negara Indonesia, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, sederet persyaratan ini dianggap diskriminatif karena menilai orang hanya dari tampilan luar saja. Mereka juga ogah banget mengurusi urusan rumah tangga atau keyakinan orang. Mau udah nikah atau belum, beragama atau enggak, sama-sama punya hak yang sama untuk bisa mengakses pekerjaan. Paling setuju banget nih sama poin yang terakhir ya guys. Soalnya kompetisi orang kan sebenarnya nggak bisa diukur dengan hal yang disebutkan tadi.
Harusnya semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pekerjaan. Menurut kamu gimana nih? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan juga ke teman-teman kamu agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuannya. Terima kasih, bye-bye.